Halo teman-teman semua, balik lagi sama gue Reksi Hernando Huta Barat di Reksi Huta Barat Channel. Udah lama banget kita nggak ngobrol dan nggak bersapa temu di video. Video kali ini gue mau ngobrol-ngobrol sambil sharing-sharing beberapa kesalahan yang bikin lo graduate itu terkesan susah dapat kerja di law firm dan mengeluh bahwa kok susah banget ya dapat kerja di law firm. Padahal sebenarnya nggak susah itu, karena yang gue rasain law firm tuh sebenarnya butuh banyak orang atau tenaga kerja baru yang memang terlihat niat dari cara dia bikin lamaran, terus juga bisa kelihatan bahwa dia skillful hanya dengan ngelihat lamarannya aja. Nah, gue mau kasih tahu kalian kesalahan umum yang banyak dilakuin oleh law graduate atau lulusan sarjana hukum yang berusaha untuk ingin bekerja di law firm tapi ngerasa kesusahan gitu. Nah, ada 3 yang mau gue bahas supaya mungkin kalau kalian melakukan ini kalian bisa koreksi, kalian bisa revisi, kalian bisa lakukan tips-tips yang gue kasih tahu di video ini untuk bisa avoid kesalahan-kesalahan kalian. Oke, yang pertama adalah melakukan kesalahan berupa menggunakan format yang sama untuk setiap lamaran kerja, baik CV, cover letter, atau application letter, body email, itu disamain semua untuk semua law firm yang dia lamar. Ini bener-bener tidak disarankan dan kalau bisa dihindari, karena gue tahu sih, karena mungkin setiap hari kalian melamar kerja tuh nggak cuma ke satu law firm, tapi ke banyak law firm dengan berharap bahwa akan ada yang nyangkut, tapi ternyata nggak nyangkut-nyangkut, dan akan susah kalau pakai template yang beda-beda. Tapi itu kesalahan yang paling umum dan yang paling mayor sebenarnya, nggak disadari bahwa itu adalah kesalahan. Kenapa gue bilang kesalahan? Karena yang pertama adalah law firm akan melihat bahwa ini template dan itu nggak menarik. Law firm bisa lihat, atau HRD pada law firm atau partner pada law firm akan menyadari bahwa lu tuh nggak niat lamar kerja karena ini beneran template banget dan terlihat nggak ada yang membuat lu atau sisi positif atau nilai plus dari lu yang membuat partner atau HRD itu harus manggil lu gitu. Nah, kenapa gue bilang nggak menarik ya? Karena sebenarnya di CV, di cover letter atau application letter, dan di body email itu seharusnya setidaknya ada bagian kecil yang kalian sisihkan untuk memuat semacam riset kecil terhadap law firm itu. Kayak misalnya contohnya, kenapa kalian tertarik untuk melamar di law firm itu. Misalnya kalian senang di bidang hukum maritim misalnya, dan kalian riset bahwa law firm ini dimenangkan oleh salah satu badan riset tentang law firm yang ada di Asia sebagai recommended law firm dalam bidang maritim gitu, misalnya kayak gitu, atau bidang tenaga kerjaan atau bidang lainnya lah, banyak bidangnya. Kalian bisa riset, dan kalian juga bisa riset kenapa kalian senang dan pengen banget kerja di situ gitu. Apa yang membuat kalian senang di situ? Kayak misalnya kalian pernah ngobrol sama teman kalian yang kerja di situ bahwa kalau kerja di situ sering outing, atau kerja di situ tuh associate-nya benar-benar diperhatikan perkembangannya, atau kayak ilmunya tuh yang didapat, growth-nya tuh cepet banget. Misalnya kayak gitu-gitu. Itu tuh sebenarnya menarik dan harusnya ditulis di cover letter, di CV ataupun application letter, atau di body email. Nah, ini tuh seringkali dilupain sama para pelamar. Jadi lebih memilih untuk ngambil jalur cepat dan memakai template yang ada di internet untuk semua law firm, dan hasilnya malah nggak ada gitu. Kenapa? Karena ya nggak menarik. Balik lagi, bakalan kalah sama pesaing yang lain yang menulis apa yang seperti gue bilang gitu. Jadi seenggaknya ada background story kenapa dia mau melamar situ, terus ada riset kecil yang dia ketahui tentang law firm itu. Dari situ tuh lu bakal kelihatan bahwa bahkan sebelum lu bekerja pun, pada saat melamar kerja pun, lu udah berbeda dan lu udah melakukan selangkah lebih maju dari teman-teman lu yang lainnya. Karena gue yakin kesalahan ini banyak dilakuin oleh para pelamar, dan ketika lu melakukan apa yang seperti gue sarankan, lu akan jadi berbeda. Dan ketika lu berbeda, lu akan jadi unggul dari yang lainnya pada tahapan seleksi berkas. Dan yang kedua juga, kenapa tidak menarik? Karena di situ juga jadi kalian tuh nggak punya fokus intinya.
Jadi gini, ada beberapa law firm tuh yang hebat di beberapa bidang. Misalnya di law firm ini dia hebatnya di litigasi atau commercial business litigation misalnya. Dan di law firm ini dia tuh hebatnya di misalnya di merger akuisisi atau di M&A misalnya ya. Nah, kalian tuh sebenarnya gue yakin banget bahwa beberapa dari kalian tuh masih bingung sebenarnya gue tuh senangnya di bidang mana ya. Gue kayaknya nggak terlalu pilih-pilih deh, yang penting gue bisa kerja dulu, punya pengalaman dulu, baru nanti sering berjalannya waktu gue bisa nentuin di bidang mana gue senang. Nah, kalau kalian adalah tipe yang kayak gitu, kalian bisa lebih fleksibel karena kalian bisa menyesuaikan di law firm yang membuka lowongan. Misalnya yang membuka lowongan ini ada 3 law firm. Law firm yang pertama adalah fokusnya di business and commercial litigation. Yang kedua itu fokusnya di M&A, dan yang satu lagi itu fokusnya dia di misalnya kepailitan ya. Jadi kalian tuh bisa tulis di lamarannya bahwa saya tuh seneng di bidang ini, saya mau jadi lawyer M&A, saya mau jadi lawyer kepailitan, saya cita-cita jadi kurator. Terus kalian juga bisa bilang bahwa kalian tuh pengen jadi litigator gitu. Nah, setiap law firm yang kalian lamar tuh formatnya harus beda-beda. Yang akan dilihat adalah seberapa kalian punya niat ataupun cita-cita terhadap bidang yang dihebati oleh law firm itu. Gue harap sih kalian bisa ngerti penjelasan gue yang tadi ya. Jadi intinya adalah kalian harus tulis semacam alasan-alasan yang membuat kalian harus diterima di law firm itu. Dan saran gue, kalau kalian bingung menentukan gue tuh fokusnya pengennya di bidang apa, dan ternyata law firm itu tuh hebat atau punya practice area tuh di berbagai bidang, kalian bisa sesuaiin sama skripsi kalian. Jadi misalnya skripsi kalian adalah tentang ketenaga kerjaan. Nah, kalian bisa bilang, saya tuh senang hukum ketenaga kerjaan, yang saya lihat bahwa law firm ini pernah dapat penghargaan sebagai recommended law firm di bidang hukum ketenaga kerjaan, sehingga saya pengen masuk ke sini karena saya pengen jadi lawyer yang fokus di bidang ketenaga kerjaan. Terus juga kalian bisa bilang bahwa saya juga dengar bahwa di law firm ini banyak menangani permasalahan hukum ketenaga kerjaan. Saya juga ingin belajar di sini. Saya ingin berkembang dan berkarir di sini dan menjadi partner misalnya gitu. Bilang aja gitu. Karena law firm seneng sama kandidat yang menyatakan diri bahwa dia akan loyal ke depannya. Nah, dengan kalian begitu, kalian akan terlihat berbeda dan disenangi. Oh, ini dia punya background story-nya yang kayaknya match dengan law firm kita, dan punya niat dan minat dan ketertarikan sama law firm kita yang bukan cuma sekedar dibuat-buat, tapi memang story-nya nyambung gitu. Nah, itu kan tentu kalian, gue yakin kalau kalian jadi partner atau HRD dan sedang mencari junior associate, kalian akan tertarik sama orang kayak gitu. Dan kenapa gue nggak nyaranin untuk menggunakan format yang sama untuk CV, cover letter, dan body email? Karena untuk memperkecil resiko terjadinya kesalahan nama. Ini fatal banget, seriusan ini fatal banget, karena gue ada contohnya nih, nanti gue tunjukin sekilas di video. Jadi lu ngelamarnya kemana, tapi di dalamnya tuh law firm yang berbeda. Jadi antara subjek dan body email di dalam itu tuh berbeda gitu ya. Itu tuh langsung skip banget sih, HRD sama partner tuh udah pasti ilfeel, wah ini pakai template banget nih gitu. Nah, itu makanya kenapa gue nggak saranin, dan kalian harus fokusin kalau mau kalian lamar satu law firm, ya fokus aja bikin riset tentang law firm itu, terus luangin waktu seharian hanya untuk melamar satu law firm itu, dan juga nggak cuma asal melamar kerja, tapi punya background kenapa kalian tertarik dan juga mengidolakan law firm itu dan pengen bekerja di law firm itu. Oke, sehingga gue menyarankan untuk kalian untuk membuat cover letter atau application letter, CV, dan body email tuh yang khusus untuk setiap law firm. Pada CV kalian bisa bilang bahwa saya punya skill dan kemampuan di bidang yang sesuai sama law firm itu fokus, atau law firm itu banyak dapat penghargaan. Karena kalau law firm itu banyak dapat penghargaan di bidang itu, otomatis berarti dia punya banyak klien di bidang itu dan membutuhkan tenaga kerja di bidang itu. Makanya kalian sasar di bidang itu supaya kemungkinan atau chance-nya kalian untuk diterima bisa lebih besar.
tuliskan di situ bahwa saya skill di bidang, balik lagi tadi kalau misalnya law firmnya hebat di bidang ketenaga kerjaan atau di bidang litigasi gitu, kalian tulis aja saya hebat di bidang hukum tenaga kerjaan, di hukum bisnis, atau saya punya skill di bidang M&A gitu. Oh ya, ini harus bahasa Inggris ya semuanya. Gue balik lagi nih, jangan bahasa Indonesia, karena sekarang law firm tuh semuanya bahasa Inggris, jadi kalian harus bikin bahasa Inggris dan supaya kalian menarik. Dan gimana ya, kalau pakai bahasa Indonesia tuh gue rasa sih mendingan bahasa Inggris lah, soalnya beberapa law firm tuh kliennya banyak kan udah international law firm, yang besar-besar tuh udah pasti dia punya klien internasional dan membutuhkan kemampuan bahasa Inggris. Kalian harus menunjukkan CV kalian dalam bahasa Inggris, application letter kalian dalam bahasa Inggris, dan body email juga harus dalam bahasa Inggris. Ya, terus kemudian juga di cover letter atau di application letter itu tuh kalian harus perhatikan format surat. Format surat tuh kan ada tanggal, terus kepada yang terhormat, terus nama firma hukumnya, misalnya Rex Advisor Law Firm tempat gua kerja, alamatnya, terus ditujukannya kepada misalnya ATTN tuh gitu ya, kepada yang terus ATTN itu kan kepada yang terhormat, tik 2 baru bawahnya nama partnernya sama nama HRD-nya. Harus formatnya surat. Terus perihalnya apa, misalnya lamaran pekerjaan application letter untuk posisi apa, junior associate misalnya di bidang apa gitu. Nah itu mesti ditulis, terus bawahnya juga harus format surat. Jadi benar-benar ada misalnya 3 paragraf yang memuat kalian perkenalan diri, terus niat kalian mau apa, melamar kerja, terus kemudian jelasin kenapa kalian tertarik untuk masuk law firm itu, jelasin juga kenapa kalian pengen masuk law firm itu, bangun story-nya, dan kalian ungkapkan bahwa kalian mau jadi lawyer dan mau berkarir di situ sebagai partner nantinya atau sebagai junior associate atau associate yang loyal pada law firm itu. Ya, begitupun di body email juga harus ada tuh yang format yang tadi, karena penting supaya firmnya tuh ngerasa oh ini lamarannya spesifik hanya dikirimkan kepada gua, dan secara spesial dia mengirimkan ini kepada gua karena dia punya minat yang besar untuk bekerja di law firm gua. Nah itu gue yakin, dan kalau lu lakuin itu lu akan jadi berbeda, dan chance lu untuk bisa dipanggil sama HRD tuh jauh lebih besar. Yang kedua, itu kan yang pertama tadi gue jelasin, adalah soal lampiran. Lampiran ini kebanyakan nggak di rename, atau kayak misalnya masih namanya cuma angka-angka, namanya cuma nama kalian, terus juga nggak dijadiin satu, terus rename-nya juga kadang masih format di law firm lain. Gila, fatal banget. Jadi misalnya kalian ngelamar ke Rex Advisor, tapi di rename file kalian di lampirannya itu tuh misalnya buat law firm lain gitu, law firm apa gitu, tertulis di situ. Jadi kan itu gimana, itu sebenarnya nggak sopan sih kalau misalnya kayak gitu. Nah itu kalian juga mesti perhatikan dan hati-hati. Kalau kalian mau melampirkan file-file kayak CV, cover letter, terus juga mau lampirkan ijazah, terus sertifikat PKPA, sertifikat UPA, sertifikat BAS, sumpah, dan ijazah kalian, nilai-nilainya segala macam, usahakan itu tuh di rename nama law firmnya. Jadi misalnya namanya application letter to Rex Advisor Law Firm, nah, itu kan spesifik, jadi dikirimnya cuma ke situ, jadi dia akan ngerasa spesial. Dan jangan lupa juga untuk menjadikan satu filenya, jadi jangan dipisah-pisah. Misalnya yang bagian awalnya CV, terus cover letter, terus bawahnya tuh misalnya ijazah. Nah itu tuh kalian tempatin berurutan sesuai dengan proses kelulusan kalian sampai dengan saat ini. Dari pasti awalnya sih harusnya CV ya, dan boleh cover letter juga di depannya. Dan biasanya sih cover letter bisa dimuat juga sebagai body email juga. Nah kalian tuh mesti jadiin satu, dan formatnya harus PDF, dan usahakan nggak besar tapi nggak buram filenya. Harus dipastikan bahwa file itu bisa dibuka. Jadi sebelum kalian kirim, kalian buka dulu filenya, tapi ingat ya di rename dulu. Kayak misalnya tanda kurung kotak Rex Advisor Law Firm, kurung kotak application letter Rexy Hernando Huta Barat, misalnya gitu nama gue, dan pakai nama kalian misalnya gitu ya. Nah ini itu akan membuat kalian, wah ini dia memang punya minat yang besar nih untuk bisa kerja di sini, dan kalian akan terlihat menarik. Serius, kalian akan terlihat menarik karena
kalian punya detail-detail kecil yang membuat kalian unggul dari yang lain. Nah, kesalahan yang ketiga adalah soal emailnya. Jadi banyakan tuh kan ada lowongan-lowongan kerja itu biasanya ada dilampirin emailnya. Jadi emailnya tuh misalnya ke info@apalawfirm gitu, ataupun recruitment@apalawfirm gitu. Nah, kalau kalian melamar kerja, diusahakan jangan cuma email ke email itu, tapi kalian juga harus email ke HRD dan partner di bidang dimana kalian di CV, cover letter, dan body email bilang kalian senangi. Jadi misalnya kalian spesifik, tadi kan dari tadi kita bahas hukum ketenagakerjaan mulu ya, jadi gue contohinnya hukum ketenagakerjaan deh. Misalnya kalian kan memang seneng hukum ketenagakerjaan karena lagi happening banget nih ketenagakerjaan sekarang, lagi banyak isunya. Kalian lihat tuh di website partner bidang ketenagakerjaan atau biasa menangani perkara ketenagakerjaan tuh siapa, dan lihat emailnya di situ di websitenya, catat emailnya. Dan ketika kalian melamar pekerjaan, coba lihat juga ada gak email HRD di situ, atau email rekrutmen di situ, atau email info di situ, info@apalawfirm itu. Oke, untuk yang sifatnya general. Nah, kalian tuh-nya itu masukin ke email yang ada di lamaran, dan CC-nya tuh kalian CC partner yang tadi gue bilang sesuai sama bidang hukum yang kalian pilih untuk kalian senangi dan kalian incer untuk bisa masuk ke situ. Itu adalah cara yang direkomendasikan memang beberapa partner, karena kalian akan dinotis kalau email kalian udah ngelakuin hal yang satu dan kedua. Begitu kalian CC, partner pasti tertarik. Kalian pasti bahkan direkomendasikan oleh partner, nih tolong panggil nih anak yang email saya gitu. Karena biar bagaimanapun kan yang tahu akan butuh atau enggaknya junior associate, yang tahu bahwa kita akan hire associate karena kedepannya akan ada project, itu kan pastinya partner dong. Makanya kenapa gue saranin untuk bisa CC gitu. Karena dengan story yang kalian bangun, dengan email yang kalian bangun, beberapa riset yang udah kalian lakuin yang sampai dalam, dan kalian tahu seluk-beluk tentang law firm-nya dan penghargaan-penghargaan yang didapatkan, law firm itu akan ngerasa di-appreciate sama kalian, akan ngerasa diistimewakan sama kalian, dan partner pun akan ngerasa kayak gitu. Akhirnya kalian bisa dipanggil sama partnernya. Oke, 3 hal itu aja yang banyak kan kesalahan yang gue temuin, yang bikin low graduate atau lulusan sarjana hukum ngerasa kok nyari kerjaan di law firm tuh susah banget ya. Padahal sebenarnya banyak banget lowongannya guys. Cuma dari kitanya aja yang nggak tahu gimana caranya memikat mereka untuk bisa nerima kita. Padahal mereka tuh memang butuh banget banyak orang, dan butuh banget orang yang punya kemampuan, bukan kemampuan yang pinter dan bisa langsung skillful ya, karena partner juga tahu kalian baru lulus dan masih belajar, tapi kemampuan dan niat untuk melakukan sesuatu yang sebenarnya nggak dilakuin sama orang lain, tapi kalian lakuin, dan kalian punya kesan yang baik di awal karena kalian terlihat niat gitu ya. Oke, gue review lagi 3 kesalahan yang sering bikin low graduate susah dapat kerja di law firm atau susah dapat dipanggil sama law firm saat melamar pekerjaan. Yang pertama adalah menggunakan format yang sama untuk setiap lamaran, baik CV, cover letter, atau application letter, atau body email. Terus yang kedua, lampiran nggak di rename atau filenya nggak dijadiin satu. Yang ketiga, tidak CC HRD dan partner yang fokus sesuai dengan practice area yang kalian pilih. 3 kesalahan itu tidak disadari sebagai sebuah kesalahan, makanya gue share ke kalian supaya kalian tahu itu tuh salah dan jangan kalian lakuin, dan kalian harus avoid supaya jangan ngelakuin itu. Buat semua formatnya dalam bahasa Inggris, gue ingetin sekali lagi, jangan pernah galau gue kirimin dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris ya. Bahasa Inggris guys, jangan mikir bahasa Indonesia, udah pasti harus bahasa Inggris. Oke. Untuk tahu lebih detail bagaimana cara bikin cover letter dan body email, lampiran, dan juga mengenai CC dan trik and tips untuk lamar kerja di law firm, gue tuh ada kerjasama sama Legally untuk bikin acara private mentoring. Waktunya tuh nanti sesuai jadwal gue dan jadwal lu. Nanti kita akan ketemu baik tatap muka ataupun online untuk diskusi ataupun untuk tanya jawab ya. Kalian bisa tanya jawab gue secara private karena ini dibuatnya akan one on one.
Jadi cuma ada lu sama gua di dalam satu ruangan ataupun di dalam Zoom meeting atau di Google Meet. Kita akan diskusikan apa masalah lu dan gua akan kasih saran apa yang harus lu lakukan supaya bisa cepat dapat kerja di law firm. Dan tapi ini khusus untuk yang mau kerja di law firm aja ya. Kalian bisa lihat detailnya di Instagram Legally. Gua akan sertain linknya di kolom deskripsi. Kalian bisa langsung klik dan mendaftar. Kita akan ketemu di sana. Ada modul yang disediakan. Kalian bisa baca detailnya atau mungkin kalau di video ini bisa gue tampilkan, akan gue tampilkan. Memang berbayar, nggak gratis, berbayar. Sengaja dibikin berbayar karena ini sifatnya one-on-one dan private, dan supaya yang daftar adalah yang benar-benar minat dan benar-benar pengen growth, sehingga harus berbayar karena ada beberapa biaya yang mungkin harus dikeluarkan oleh Legally, kayak sewa ruangan dan juga sewa Zoom meeting dan segala macamnya. Gue akan senang banget kalau ketemu kalian. Gue senang banget kalau bisa ngebantu kalian, apalagi kalau misalnya kita one-on-one private mentoring dan ternyata lo bisa terima kerja karena beberapa ilmu yang kita sharingin. Itu gue akan sangat senang banget. Makanya gue senang bisa kerja sama-sama Legally untuk membuat program ini. Ya, untuk detailnya kalian bisa lihat di Instagram Legally ataupun di websitenya, dan juga di link Google Form untuk pendaftaran. Nanti gue sertain juga deh di kolom deskripsi. Sampai ketemu, kalau kalian join kita ketemu dan kita bisa ngobrol. Sampai ketemu di video berikutnya. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kalian. Ini cuma video singkat gue rekam pakai HP, dan gue harap sih bisa diambil substansinya dan kalian bisa dapat kerja dan bisa berkarir di law firm. Ya, kalau kalian setelah lihat ini dan dapat kerja, jangan lupa untuk komen beberapa kesaksian kalian kayak, oh ini works, ini bener, ini works gitu. Gue akan senang lihatnya dan bacainnya. Kalau kalian mau ngobrol, silahkan follow gue di Reksi Huta Barat di Instagram gue, ataupun kalian bisa DM, pasti gue jawab, tapi tergantung waktunya, tapi pasti gue jawab. Kalian yang pernah DM gue tahu pasti gue jawab karena gue senang ngobrol dan menambah teman di situ. Ya, sampai berjumpa di video berikutnya. Terima kasih udah nonton video ini. Jangan lupa subscribe. Sampai berjumpa di video berikutnya. Bye.